Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas dari pekerti yang diselenggarakan oleh Mentirta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Fitri Aliza, NIDN saya 0505058601. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review ulang materi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said ya, tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, sebelum saya lanjutkan pada review materi lebih lengkap, pertama sekali izinkan saya melakukan share PPT yang sudah saya persiapkan. Baik, saya akan melakukan review materi ya dari Dr. Syihabuddin Said yang berjudul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang strategi pembelajaran, kita akan bahas sedikit tentang strategi ya. Jadi para Bapak Ibu sekalian, strategi adalah metode, adalah cara yang digunakan oleh seorang guru atau seorang dosen ya dalam menyampaikan, dalam melakukan transfer of learning, transfer of knowledge kepada para mahasiswa. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat tentang strategi pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran itu merupakan sebuah rangkaian, merupakan sebuah prosedur pembelajaran yang dalam rangka membantu murid kita, membantu mahasiswa kita dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, supaya tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Apa yang menjadi tujuan pokok dari pembelajaran itu perlu disampaikan kepada murid kita, kepada mahasiswa kita dengan strategi-strategi yang tepat. Sehingga diharapkan strategi yang tepat ini mampu menghantarkan mahasiswa menjadi agent of change, menjadi generasi pelanjut ya, pembangunan nasional bahkan internasional, menjadi khalifah yang ada di muka bumi ini dan melanjutkan kehidupan ya, menjadi pewaris ya, pewaris bumi ini. Nah, ini didapatkan dari strategi pembelajaran yang tepat sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, berikutnya, kenapa sih penting begitu kita memahami sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kenapa penting? Apa sih urgensinya memahami dari strategi pembelajaran itu? Ingat ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran itu kita sedang memberikan rumus acuan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran itu, kita melakukan proses pembelajaran itu memiliki rumus acuan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Supaya apa? Supaya aktivitas pembelajaran itu tidak seperti kita berbicara, ngobrol-ngobrol di pasar tanpa arah ya, seperti acara-acara gosip tanpa tujuan ya. Nah, tetapi ini ada tujuan ya, ada pembangunan, proses pembangunan sumber daya manusia yang sedang dipersiapkan untuk menjadikan membangun peradaban yang lebih berkualitas, membangun peradaban yang lebih tangguh, sehingga harus ada acuan dalam kegiatan pembelajaran itu. Acuannya didapat dari mana? Ya dari strategi pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Nah, kemudian apa sih pentingnya yang kedua merumuskan strategi pembelajaran itu? Nah, untuk mencapai tujuan ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu strategi-strategi ya. Jadi misalnya tidak hanya kegiatan-kegiatan kemiliteran yang perlu strategi ya, tetapi dalam aktivitas pembelajaran dibutuhkan strategi-strategi pembelajaran. Tujuannya apa? Supaya tujuan dari aktivitas pembelajaran itu tercapai ya, supaya misalnya beban-beban ya, amanah-amanah yang dibebankan dalam sebuah mata kuliah melalui CPL ya, CPMK atau sub CPMK itu sendiri dapat tercapai dengan baik ya, sehingga target-target dari prodi, target dari universitas dalam membangun sumber daya manusia, dalam membangun lulusan ya, itu dapat tercapai melalui pembelajaran yang sudah dilakukan.
Nah, berikutnya tidak hanya itu ya. Berikutnya strategi pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian juga sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan strategi pembelajaran yang tepat, aktivitas perkuliahan kita baik secara online ataupun secara offline itu akan mampu menarik minat murid-murid kita, peserta didik kita. Ya, jadi akan menarik minat belajar mereka ya. Bapak Ibu bisa bayangkan tanpa strategi yang jelas kita belajar ya, kita sudah menyampaikan dengan berapi-api misalnya dan ternyata bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya murid kita itu tidur di belakang begitu atau bahkan dia tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki strategi yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran itu. Sehingga murid kita, para pendengar, tidak menunjukkan minat ya, tidak menunjukkan sikap antusias dalam mendengarkan ilmu pengetahuan yang kita jabarkan. Nah, selain dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, urgensi dari strategi pembelajaran ini adalah mampu meningkatkan motivasi, memberikan dorongan, menggerakkan, bahkan membimbing ya, membimbing peserta didik ya, supaya dia mampu ya diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sehingga dengan strategi-strategi ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan masa depan dari seorang anak manusia, mempersiapkan masa depan yang lebih beradab ya, mempersiapkan masa depan yang lebih unggul, mempersiapkan masa depan yang lebih berkarakter seorang anak manusia ya yang akan menjadi pelanjut estafet pembangunan nasional ya yang akan melanjutkan kehidupan ini seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inilah empat komponen pentingnya kita memahami strategi pembelajaran itu sendiri sehingga jangan sampai kita sebagai seorang dosen, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik tidak memahami strategi apa yang tepat dalam menyampaikan sebuah topik tertentu kepada mahasiswa kita ya, sehingga kita memberikan materi-materi itu hanya sekedar menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang guru ya, tanpa mempedulikan apakah murid kita, apakah mahasiswa kita sudah mampu menyerapnya baik dalam tataran kognitif, afektif ataupun psikomotornya sehingga mampu memunculkan sebuah perilaku yang lebih baik ya, mampu memunculkan sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran ya. Oh, ada banyak sebenarnya yang berterbangan yang bertebaran ya di dalam topik-topik strategi pembelajaran yang bisa dipakai, yang bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang lebih up to date ya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas 5 dari strategi pembelajaran itu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan SPI ya. Jadi ceritanya SPI ini adalah strategi pembelajaran berbasis inquiry ya. Apa itu SPI ya? Strategi pembelajaran berbasis inquiry itu adalah kita mengajak murid kita ya menyelesaikan permasalahan dengan cara dia mencari sendiri. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mengajak dia dengan bertanya jawab ya. Jadi kita menanyakan sesuatu, misalnya kita ingin mengajak dia bagaimana dia menemukan metode dalam menyelesaikan permasalahan kelitih misalnya ya. Nah, ini kan ada permasalahan yang ada di lapangan. Dengan metode inquiry, Bapak dan Ibu bisa mengajak dia memulai pertanyaan. Kita ingin supaya murid kita ini memahami bahwa orang lain ya yang sebagai pelaku kelitih ya misalnya ya itu bisa meresahkan situasi sosial misalnya keamanan dalam sebuah negeri ya. Nah, kita ingin mengajak dia sebagai seorang calon ilmuwan bagaimana dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial itu. Maka kita bisa mengajak murid kita melalui metode inquiry ini. Misalnya diawali dengan pertanyaan, bagaimana pandanganmu tentang kelitih ya? Bagaimana perasaanmu seandainya keluargamu yang menjadi korban kelitih ya? Atau bagaimana situasi yang terjadi di lingkunganmu seandainya keluargamu yang menjadi pelaku kelitih. Lalu apa yang akan kau lakukan seperti itu? Nah, biarkan dialog yang dinamis itu terjadi sehingga murid kita dengan metode inquiry ini dia mampu menggunakan akal berpikirnya ya sehingga dia mampu merumuskan metode-metode yang sistematis ya yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah seperti itu. Nah, berikutnya adalah strategi yang kedua adalah SPE ya, strategi pembelajaran berbasis ekspositori ya.
Jadi yang berbasis ekspositori ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengajak murid kita ya, kita mengajak murid kita untuk melakukan pembelajaran yang sudah kita persiapkan ya, yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa ya, sehingga nanti dia mahasiswa kita ini mampu memahami arti penting ya, arti penting dari tujuan pembelajaran itu sendiri ya, sehingga dari teori ini, sebentar saya ingin memeriksa ya. Dari teori ini kita bisa memahami bahwa pembelajaran itu bisa dia pahami ya, misalnya dengan metode-metode daring ya, metode-metode daring yang sudah disiapkan sekarang ya, misalnya dengan MyClass, misalnya dengan Spada, misalnya. Nah, kita menyusun sedemikian rupa topik-topik yang mau kita sampaikan kepada anak didik kita dengan sistematis, dengan rapi ya, sehingga nanti mereka dapat menyimak ya, dapat mencerna dengan baik, dengan tertib dan teratur ya. Mereka tinggal melihat misalnya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan video ya, video pembelajaran lalu diupload di MyClass atau di Spada misalnya seperti itu, di MyClass, di e-learning seperti itu. Nah, nanti murid kita, mahasiswa kita bisa mempelajarinya dengan sistematis. Itu namanya SPE. Nah, lalu yang berikutnya adalah SPBM ya. Strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, strategi berbasis masalah ini adalah kita mengajak mahasiswa kita ini berdasarkan perkembangan psikologi kognitifnya ya. Jadi mahasiswa dibebaskan ya, bebaskan bahwa dia bebas berpikir ya, dia melepaskan dirinya dari segala asumsi-asumsi ya. Biarkan dia memunculkan kreativitasnya. Nah, sehingga dia memiliki kesempatan untuk belajar ya, ada proses pembelajaran yang dia alami, lalu dia mampu mengubah perilakunya melalui pengalaman ya. Nah, ini berbasis masalah ini, strategi pembelajaran berbasis masalah ini Bapak dan Ibu bisa memberikan misalnya tugas lapangan, misalnya ya bagaimana murid-murid kita ini misalnya melakukan asesmen permasalahan sampah, misalnya permasalahan sampah di satu wilayah ya. Lalu dia diajak untuk melakukan asesmen begitu, lalu mencari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, lalu membantu menyelesaikan, mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, ini disebut dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang berikutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nah strategi pembelajaran kooperatif ini sering disebut dengan strategi pembelajaran yang berbasis kelompok-kelompok kecil ya. Jadi di mana kelompok-kelompok kecil itu Bapak dan Ibu bisa mengajak muridnya ya dengan cara memberikan satu topik yang menarik, yang relevan begitu. Dia dikumpulkan dalam satu kelompok kecil yang terdiri dari 6 sampai 7 orang atau 8 orang, di mana mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik rasnya misalnya ya, agamanya, sukunya misalnya, atau jenis kelaminnya seperti itu. Mereka dikelompokkan dari berbagai macam latar belakang. Nah, kemudian mereka diberikan sebuah topik, misalnya kita ingin belajar membahas tentang positif psikologi misalnya ya, misalnya dengan topik eudaimonik misalnya ya, atau misalnya kita ingin membahas tentang pendekatan-pendekatan konseling misalnya, pendekatan-pendekatan psikoterapi misalnya. Nah, dia diberikan misalnya pendekatan psikoterapi Islam ya, lalu mereka disuruh membahas ya, atau misalnya pendekatan-pendekatan psikoterapi yang berbasis transpersonal misalnya ya. Nah, maka murid kita minta untuk berdiskusi bersama mereka dalam kelompok kecil misalnya ya. Kemudian mereka diminta untuk mencari berbagai macam sumber resources misalnya ya, lalu mereka merumuskan sendiri bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan tadi metode pembelajaran yang keempat, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Nah, kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ya. Nah, meningkatkan keterampilan berpikir misalnya sekarang yang dikembangkan oleh Pak Menteri ya, Mas Menteri ya, misalnya kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk menimba ilmu baik dari prodi yang berbeda, universitas yang berbeda, bahkan dari berbagai macam sektor industri ya, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang banyak ya untuk berpikir ya, mereka memiliki kesempatan yang banyak ya untuk memiliki keterampilan berpikir yang lebih tepat seperti itu. Mereka langsung mengalami di lapangan bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme dari sebuah penerapan ilmu pengetahuan di bidang usaha misalnya dan lain sebagainya, atau misalnya bagaimana berkolaborasi dengan berbagai macam lintas disiplin ilmu seperti itu, sehingga mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak hanya monoton dari prodi mereka sendiri seperti itu. Ini sangat membantu meningkatkan kompetensi keterampilan berpikir mahasiswa. Nah, ini beberapa macam strategi pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam menerapkan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada topik yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah karakteristik pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ya, karakteristik proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran itu sendiri ada beberapa hal ya yang menjadi penanda, yang menjadi ciri ya. Kalau dia tidak ada, bisa dikatakan bahwa itu belum terjadinya proses pembelajaran itu sendiri. Apa yang pertama? Yang pertama adalah adanya interaktif ya. Jadi dalam proses pembelajaran tidak boleh terjadi kelas yang vakum ya, kelas yang diam, baik guru maupun muridnya. Baik dosen ataupun mahasiswa, atau hanya kelas yang monoton ya, gurunya terus yang berbicara dan muridnya hanya mendengarkan. Nah, ini tidak terjadi interaksi di sana. Berarti bila hanya satu arah ya, kegiatan pembelajaran itu hanya one way ya, berarti itu tidak interaktif. Maka bisa dibilang bahwa itu belum menjadi proses pembelajaran. Nah, berikutnya dalam proses pembelajaran itu harus memunculkan inspirasi ya. Jadi harus ada insight ya, harus ada aha experience bagi murid-muridnya ataupun gurunya seperti itu. Nah, jadi harus ada memunculkan inspiratif di sana dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran itu adalah aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa yang masih memunculkan keinginan untuk bunuh diri misalnya ya, dia mengalami stres dalam menghadapi sebuah mata kuliah tertentu. Nah, artinya di sana belum terjadi proses pembelajaran. Ini dibebankan kepada gurunya ya, ini dibebankan kepada dosennya ya, bukan kepada muridnya. Sehingga proses pembelajaran yang interaktif, yang inspiratif, yang menyenangkan ya. Nah, itu dibebankan kepada guru sehingga diminta kepada semua perencana pembelajaran yaitu dosennya dia mampu mewujudkan ini di tengah-tengah perkuliahan. Nah, yang berikutnya adalah proses pembelajaran itu menantang ya, tidak hanya dia hambar ya, seperti sayur tanpa garam ya. Dia harus ada sesuatu yang menantang, misalnya ada pedas level 1 ya, level 2, level 3, bahkan level 6 ya. Nah, seperti itu sehingga akan mampu memicu kreativitas ya, critical of thinking, creativity ya dari mahasiswa kita ya. Lalu proses pembelajaran itu juga memiliki ciri khas ya, adalah keterampilan memotivasi peserta didik untuk aktif ya. Jadi biasanya guru-guru yang menarik ya, guru-guru yang atraktif ya. Nah, dengan strategi-strategi yang tepat dia mampu memacu ya, memotivasi peserta didiknya untuk aktif sehingga semua indera yang dimiliki oleh muridnya mampu dia aktifkan ketika dia mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir, ciri dari proses pembelajaran itu Bapak dan Ibu, memberikan ruang yang cukup ya, memberikan ruang yang cukup untuk dia berkarya ya, dia berkreativitas, memunculkan kemandirian ya sesuai dengan bakat dan minatnya, serta dia memiliki kesempatan untuk berproses ya perkembangan fisik, psikologis dari peserta didik itu sendiri sehingga proses pembelajaran itu sebenarnya kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid kita, kepada mahasiswa kita, supaya dia memiliki sarana, dia memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang lebih optimal, seperti itu. Nah, ini adalah ciri khas dari proses pembelajaran. Ketika ini tidak ada dalam proses pembelajaran kita, maka kita ini menjadi sebuah bahan evaluasi buat kita. Apakah kita benar-benar sudah melakukan proses pembelajaran atau belum ya? Atau bahkan kita hanya
melakukan ceramah misalnya ya, melakukan ceramah ya, tapi di sana belum menjadi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Dalam proses pembelajaran itu, kita mengenal ada, taksonomi Bloom misalnya ya, dalam baik melakukan ya, dalam merencanakan strategi pembelajaran, ataupun nanti dalam, menyampaikan materi pembelajaran, ataupun melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam melakukan aktivitas pembelajaran itu harus mencakup 3 ranah ya, 3 komponen yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif? Sederhananya Bapak dan Ibu, kognitif itu adalah bagaimana kita melibatkan kemampuan ya, aktivitas berpikir yang benar-benar melibatkan konasi, yang melibatkan sel-sel otak ya, sistem saraf pusat, sistem otak ya. Kemudian psikomotor ya, bagaimana dia diimplementasikan dalam sebuah karya ya. Lalu nanti ada juga bagian afek ya, bagian-bagian wilayah-wilayah emosi. Nah, sederhana seperti itu. Nah, belum ya, dia sudah membagi ya tingkatan-tingkatan kognitif menjadi 6 tingkatan ya. Nah, tingkatan-tingkatan itu diberikan tanda-tanda kata-kata kerjanya seperti itu. Misalnya kognitif level 1 itu hanya sekedar tahu ya. Mahasiswa tahu misalnya jenis-jenis motivasi ya. Nah, sehingga keterampilannya apa namanya, sehingga kata kerjanya mahasiswa hanya bisa mengingat dan menghafal. Jadi dia akan mengingat ya, motivasi adalah segala bentuk dan berbagai macam definisi itu. Nah, itu baru kognitif level 1. Ini biasanya untuk anak-anak SD dan SMP ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mahasiswa hanya C1 ya, hanya kognitif level 1. Nah, berarti ini adalah level yang paling rendah ya. Nah, kemudian level 2 ya, setelah dia mengetahui bagaimana kita membantu mahasiswa kita ini dalam proses pembelajaran itu sendiri, dia paham ya. Nah, kata kerjanya dia mampu menginterpretasikan ya. Jadi tidak hanya sekedar hafal ya, tapi dia memahami, dia mampu mengartikan, menginterpretasikan dari sesuatu yang dia ingat dan dia hafal itu. Nah, C3-nya itu dia mampu meng-apply, dia mampu mengaplikasikan ya. Jadi konsep-konsep yang sudah ada ya dia gunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan ya. Jadi setelah dia tahu apa itu motivasi ya, lalu dia memahami oh ternyata motivasi itu adalah dorongan yang bisa menggerakkan manusia untuk lebih antusias misalnya ya. Lalu dia mampu mengaplikasikannya, lalu bagaimana ya supaya saya bisa meningkatkan motivasi saya ya. Jadi kalau dia adalah orang yang pemalas misalnya ya, dia mampu mengaplikasikan konsep itu supaya dia memiliki internal intrinsic motivation misalnya ya. Lalu level yang keempat itu analisis, bagaimana dia mampu menganalisis bahwa orang ini mengalami motivasi yang rendah, orang ini punya masalah tentang motivasi belajar, motivasi kerja ya, dan dia mampu menjabarkan suatu konsep itu ya, konsep misalnya motivasi itu sendiri ya. Lalu Bapak dan Ibu, level yang kelima dari taksonomi Bloom itu adalah sintesis ya. Bagaimana mensintesakan, menggabungkan beberapa konsep ya, bagian-bagian konsep itu menjadi sesuatu yang utuh ya. Oh, ternyata untuk membuat seseorang itu mampu di-drive ya, mampu digerakkan motivasinya, tidak hanya mampu dengan diberikan nasihat, "Mbok kamu rajin toh, mbok kamu segera toh." Tetapi ada hal lain ya, bagaimana intrinsik motivasi dan ekstrinsik motivasi itu digabungkan menjadi satu sehingga ada drive ya, ada dorongan yang kuat yang menggebu ya, yang untuk dia bisa melakukan aktivitas belajar itu sendiri. Nah, lalu mengevaluasi. Setelah dia memberikan motivasi ya untuk dirinya baik dalam intrinsik ataupun ekstrinsik, dia bisa mengevaluasi. Oh, ternyata saya sekarang dibandingkan dari yang dulu motivasi belajar saya sudah jauh lebih baik. Nah, minimal harus ada 6 ya, 6 tingkatan dalam melakukan proses pembelajaran tatanan kognitif menurut Bloom ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk pada aktivitas psikomotor ya. Jadi dalam evaluasi, dalam pembelajaran evaluasi juga harus mencakup psikomotor. Nah,
Belum juga menjelaskan psikomotor itu menjadi 5 tingkatan ya. Jadi P, biasa diistilahkan psikomotorik itu dengan P ya. P1 itu peniruan ya, misalnya bagaimana murid ya, bagaimana mahasiswa mampu meniru sebuah gerak ya. Dia menirukan gerakan. Lalu gerakan itu masuk ke dalam P2-nya, dia menggunakan konsep untuk melakukan gerak ya. Jadi misalnya menirukan gerak, kalau misalnya kita lihat misalnya seperti perkembangan anak ya, anak menirukan gerakan-gerakan orang tuanya ya. Lalu dia mampu, oh ternyata kalau ada nyamuk dia mulai belajar hap gitu. Nah, dia mulai menggunakan konsep memukul nyamuk supaya melindungi dirinya ya. Nah, kemudian dia menggunakan P3 itu ketepatan gerakannya. Bisa nggak ya dia mukul nyamuk? Mungkin awal-awalnya dia belum bisa ya. Lama-lama dia akan bisa hap gitu sama seperti orang tuanya ya. Nah, kemudian dia merangkai, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Misalnya sambil berjalan ada nyamuk, dia bisa sambil mengejar nyamuk ditangkapnya. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu dia gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang wajar, naturalisasi ya, bukan gerakan-gerakan yang kacau ya. Nah, inilah tingkatan psikomotor yang dikembangkan oleh Bloom dan Cradwell ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu tentang afektif ya. Nah, afektif ini juga terdiri dari 5 bagian ya. Yang pertama itu ingin menerima ya, ingin adanya sesuatu ya. Kemudian ketika dia sudah punya keinginan mengenal ya, dia memberikan respon ya, muncul partisipasinya di sana ya. Nah, ketika partisipasinya sudah ada, dia menerima nilai-nilai ya. Dia menghargai, dia ingin dihargai dan dia menghargai. Lalu dia mengorganisasikan ya, mengorganisasikan nilai-nilai yang ada, lalu dia menerapkannya nilai-nilai itu menjadi belief dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman. Nah, ini 3 hal komponen penting dalam aktivitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita akan masuk pada motivasi belajar di perguruan tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, motivasi itu arti katanya movir ya, atau menggerakkan atau drive, dorongan ya. Nah, apa yang digerakkan? Yaitu sehingga dia menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan motivasi belajar ya? Motivasi belajar itu adalah dorongan internal ya dan eksternal ya pada murid, pada mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemauan serta keinginan dan cita-cita untuk belajar ya. Artinya itu semua digunakan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, motivasi belajar siswa sangat penting karena siswa yang tidak memiliki motivasi belajar, dorongan dia untuk belajar akan lemah ya, dia tidak menjadi pribadi yang low motivation ya, yang belajarnya malas, tidak giat ya. Kemudian tujuan-tujuan yang diinginkan dari aktivitas pembelajaran ataupun tujuan pribadi dia dalam proses belajar itu tidak akan tercapai ya, sehingga akan tampak bahwa dia adalah menjadi siswa, menjadi murid, menjadi mahasiswa yang tidak berprestasi. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia memiliki motivasi belajar, nah hasil akhirnya tujuannya tercapai dan dia membuktikan dengan adanya prestasi belajar yang bagus. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Nah, yang pertama sekali adalah memberi angka ya Bapak dan Ibu, memberikan penilaian ya. Nah, seperti tadi penilaian itu mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya ya. Jadi jangan satu aspek saja yang diberi nilai oleh dosennya, oleh gurunya, harus mencakup ketiga komponen ini. Lalu yang berikutnya yaitu memberikan hadiah ya. Jadi hadiah bisa menjadi penguat ya. Hadiah tidak harus berupa benda ya, reward ya. Reward itu tidak harus berupa benda ya, tidak harus membelikan murid kita sepeda misalnya, kalau kita sendiri nggak punya sepeda. Jadi itu tidak penting ya. Jadi reward itu kita bisa memberikan pujian, kita memberikan dukungan, kita memberikan kata-kata yang positif buat dia ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Lalu di sana adanya kompetisi ya, misalnya kita membuat lomba-lomba ya, lomba cerdas cermat misalnya di akhir semester untuk ujian capaian pembelajaran yang terakhir kita menggunakan lomba cerdas cermat antar kelompok misalnya ya.
Kalau tadi kita menggunakan metode pembelajarannya metode kelompok, kita buat lomba cerdas cermat antar kelompok. Kelompok mana yang paling menguasai topik pembelajaran itu. Jadi sebagai dosen, kita tinggal menyiapkan pertanyaan-pertanyaan saja ya. Nah, yang berikutnya juga Bapak dan Ibu sekalian, cara meningkatkan motivasi adalah ego involvement ya, yaitu menimbulkan kesadaran dalam dirinya supaya dia merasakan pentingnya belajar ya, dan menerima sebagai suatu tantangan sehingga dia berusaha bekerja keras ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang murid ya. Kemudian, memberikan pujian ya, sama ya, pujian memuji mahasiswa ini sangat penting ya, supaya dia, meningkatkan motivasi belajar dia. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa pendekatan yang lain ya dalam membangun motivasi ya. Jadi selain, motivasi yang selain metode-metode yang tadi, nah kita juga perlu memperhatikan ini ya, kita sebagai seorang guru harus memiliki keahlian, harus expert ya, kita di bidang kita supaya mahasiswa juga melihat, oh gurunya pintar, gurunya memahami, dosennya keren banget gitu ya. Nah, jadi kita harus punya expertise ya, kita harus punya keahlian kita ya, kita harus ahli di bidang kita ya. Kemudian yang berikutnya meningkatkan motivasi belajar itu adalah dengan cara menunjukkan sikap empati ya, sikap antusias ya terhadap mahasiswa kita, kemudian jelas ya apa yang kita terangkan, lalu adalah adanya tanggung jawab budaya ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam perguruan tinggi sebenarnya ada prinsip belajar ya, prinsip belajar sepanjang hayat ya. Jadi long life education ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu sebenarnya terjadi sepanjang hayat, tidak hanya dari SD, TK, SMP, SMA lalu perguruan tinggi terus bubar ya, enggak. Jadi proses pembelajaran itu prinsipnya adalah long life education ya. Jadi belajar sepanjang hidup ya. Nah, prinsipnya adalah berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri ya, supaya kualitas pengabdiannya kepada Tuhannya semakin meningkat. Nah, ini core value yang harus kita tanamkan dalam proses pendidikan kita kepada mahasiswa kita dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi ya. Kemudian pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, yang lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan dalam mencapai prestasi untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang baik ya, sehingga perguruan tinggi adalah mendidik orang-orang dewasa sehingga menyentuh hati, menyentuh emosi ya, membangun kesadaran itu adalah tema-tema yang paling pas untuk membangun motivasi belajar mahasiswa. Nah, orang dewasa prinsipnya adalah dia adalah pribadi yang mandiri ya, masa depan ya, masa perkembangan karir dan masa pemilihan pasangan. Ini adalah ciri khas dari orang dewasa. Sehingga untuk mewujudkan motivasi belajar yang tinggi, kita harus memahami bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di dalam psikologis perkembangan peserta didik kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu review materi dari saya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Syihab ya. Terima kasih banyak Pak Syihab untuk penyampaian materinya, sangat inspiratif ya, keren banget Pak Syihab. Memiliki waktu bahkan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, membangunkan mahasiswa sholat tahajud. Saya sangat tersentuh ya, dan ini sangat menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih Pak Syihab. Terima kasih untuk semua panitia yang ada yang menyelenggarakan pekerti di Untirta. Baik, demikianlah review kali ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.